Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah Islam nan ceria. Mari kita dengarkan, mari kita saksikan. Kisah Islam memang asik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Adik-adik semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Sayyidah Hajar mencari minuman untuk Nabi Ismail. Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ismail bayi menendang-nendang pasir sambil menangis, tiba-tiba keluar mata air yang terus-menerus. Mata air itu dinamakan Zam-Zam karena saat itu Sayyidah Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah. Mereka berdua, Ismail bayi dan Sayyidah Hajar, yang berada dalam gurun pasir karena ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena melaksanakan perintah Allah. Setelah mereka mencari minuman, tiba-tiba muncul minuman ternyata dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Itulah bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya air minum tersebut, mereka dapat minum, dan ternyata tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang, dan karena ada sumur mereka pun menetap karena ada minuman. Karena sangat jarang di gurun pasir ada air minum, maka jadilah tempat itu sebagai pemukiman. Adik-adik yang tersayang, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, setelah Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berani, pemuda yang solih, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya, "Anakku, Allah memerintahkan kita membangun rumah Allah, Baitullah, di dekat sumur Zam-Zam." Maka Nabi Ismail alaihissalam pun berkata, "Dengan izin Allah, aku akan membantumu, wahai ayahku, untuk membangun Baitullah, rumah Allah, Ka'bah." Maka kemudian keduanya bekerja dengan keras. Nabi Ismail alaihissalam mengangkat batu-batu, membelah batu tersebut dan meratakannya. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu tersebut di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Ketika beliau telah selesai, maka beliau memindahkan batu tersebut sebagai pijakan berikutnya. Demikianlah terus-menerus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik-adik tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam
membekas di atas pijakan batu tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, maka kita akan mendapati di dalamnya sebuah rongga berkaca, dan batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri, atau tempat Nabi Ibrahim berpijak. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah memerintahkan agar tempat itu dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, dan tempat itu dijadikan tempat untuk beribadah, tempat untuk bertawaf, tempat untuk ruku, tempat untuk sujud, dan tempat itu hingga saat ini, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, menjadi tujuan bagi kaum muslimin dari seluruh dunia untuk beribadah di sana. Karena beribadah di Masjidil Haram keutamaannya lebih dari 100.000 rakaat daripada beribadah di tempat yang lain. Adik-adik tersayang, setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya kembali lagi ke kota Palestina, ke Filistin, karena di sana ada istrinya yang lain, yaitu Sayyidah Sarah, ibunda dari Nabi Ishak alaihissalam. Dan di Ka'bah ini, seperti kita ketahui, ada batu hitam yang dinamakan Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad saat ini menempel di pojokan dari dinding Ka'bah. Batu lonjong bergaris tengah, ukurannya sekitar 25-45 cm. Dan batu ini disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dicium. Bukan karena apa kita umat Islam menciumnya, tapi hanya karena sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mencium batu tersebut. Dan Ka'bah itulah rumah Allah, tempat ibadah tertua yang pernah ada. Sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 96 sampai dengan 97. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya rumah ibadah tertua di dunia adalah Makkah, adalah di Makkah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi oleh Allah
dan hingga saat ini umat Islam terus untuk pergi ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Baik, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah Islam nan indah. Mari kita dengarkan pada episode selanjutnya. Sanggar cerita memang asyik.